الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Sedangkan banyak umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia dan tidak semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang misalnya di Indonesia berpikir bahwa bacaan dalam sholat apakah mungkin jika menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham meskipun kita menggunakan bahasa apapun, karena Allah Maha Tahu. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat kita itu bisa menimbulkan dosa? Lalu bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan juga dilarang dalam sholat? Dan benarkah ada bacaan dalam sholat yang ketika dibaca bisa menyebabkan diri kita mendapatkan dosa? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat mengerjakan sholat ada bacaan-bacaan wajib yang harus kita baca, seperti surat Al-Fatihah di setiap rokaatnya. Jadi surat Al-Fatihah wajib dalam setiap sholat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang kita baca pada 2 rokaat pertama. Lantas, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi di dalam sholat kita? Berikut ini ada kutipan penjelasan terkait hal tersebut dari Syekh Ahli Jum'ah. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ini didasarkan dari argumentasi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi SAW mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya dan orang itu pun lalu berdoa. Berdoa untuk memohon kebaikan duniawi tentu saja diperbolehkan. Doa-doa yang bersifat duniawi itu misalnya memohon dilancarkan rezeki, dimudahkan segera bertemu jodohnya, atau minta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Am-Muntaqa Syarah Al-Muwatta, di dalam sebuah kitab. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata,
tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik itu doa ukhrawi ataupun doa terkait duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun doa dengan mengarang sendiri. Itu pendapat dari Imam Malik. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah juga dilakukan oleh Ibnu Umar dalam kalimat syahadat. Ibnu Umar berkata, saya menambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah mengerjakan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta-fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang kita baca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat kita selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutan surat-surat tersebut di dalam Al-Quran. Jadi ternyata hal tersebut sangat berbeda dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini sangat jarang membaca surat-surat pendek kecuali beliau sedang dalam perjalanan. Misalnya ketika sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Az-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surat-surat yang tergolong panjang ketika sholat. Dan hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur sedang ditunaikan, lalu seseorang pergi ke sebuah perkampungan di Baqi dan ia pun melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu dan mendatangi jamaah sholat lagi, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya bacaan beliau. Hadis riwayat Muslim. Selain daripada itu, Rasulullah juga memilih surat secara berurutan. Mengenai hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik susunan surat-surat tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya pun mesti dikerjakan secara berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, maka di rakaat kedua seyogianya kita membaca surat Ali Imran dan begitu seterusnya, jadi berurutan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran? Maka Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas, maka pada rakaat kedua dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian di rakaat keduanya malah membaca surat Al-Ikhlas? Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa hal ini tidak dihukumi sebagai boleh, walaupun ada sebagian ulama yang membaca surat-surat itu secara tidak berurutan dalam sholatnya. Namun sebagian ulama yang lain tetap tidak menyukai orang yang membaca surat Al-Quran dalam sholatnya tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian tentunya dalam membaca surat Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat,
disunahkan membaca surat Az-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat keduanya. Berbeda lagi penerapannya ketika kita sedang mengajarkan anak untuk menghafal surat-surat pendek. Boleh saja urutannya dimulai dari surat An-Nas berlanjut hingga ke surat Ad-Duha. Cara ini diambil demi memudahkan si anak untuk menghafal. Kemudian saat sholat berjamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilihnya. Bagaimana jika surat yang dibaca imam tidak kita hafal? Apa yang harus dilakukan makmum? Maka kita kembali ke dalam definisi makmum, bahwa makmum itu tugasnya mengikuti imam. Jadi ketika imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran, maka setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Tentang ini maka telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir dari surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil, maka makmum pun menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya iya, aku menyaksikan hal itu, atau aku bersaksi bahwa Allah hakim yang seadil-adilnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Wattini Wazaitun dan sampai ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, bacalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam itu fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia misalnya, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita, sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholatnya Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh dilakukan. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan, maka bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki yang berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya lupa dan perkataan yang keluar itu juga hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya sudah diperingatkan oleh Allah. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dua orang sahabat malah asik ngobrol. Karena kejadian itu maka turunlah ayat Al-Quran, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Jadi ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar dalam pelaksanaannya, seperti misalnya caranya berhaji atau makanan yang diharamkan. Jadi begitu pula dengan cara kita sholat.
Hal ini untuk menjaga kemurnian dalam sholat. Dalam melakukan sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik dalam hal gerakan ataupun dalam bacaannya. Semua harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW, tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.